Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat, pecinta janda bersedia yang berbahagia, marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua untuk dapat mendengarkan kajian Ibnu Aqil atau Syarah Alfiah Ibnu Malik yang insyaallah yang mulia ini dalam keadaan sehat wa afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta sampainya kepada kita selaku umatnya. Dan kita meneruskan materi selanjutnya, yaitu Isim Berpanida. Isim Berpanida itu apa? Nida itu artinya apa? Nida yaitu memanggil dengan menggunakan huruf ya atau salah satu dari saudaranya. Contohnya ya Zaidun. Jadi nida itu memanggil dengan menggunakan huruf ya. Dan menggunakan huruf ya atau salah satu dari saudaranya. Contohnya ya Zaidun. Jadi huruf nida itu ya Zaidun, ya Agusun. Nida menjadi tanda kekhususannya kalimat isim karena hakikatnya munada atau lafaz yang dipanggil adalah maf'ul bih, dan maf'ul bih itu hanya bisa terjadi dari isim. Jadinya nida itu tanda khusus dari kalimat isim karenanya yaitu hakikatnya munada itu, asli munada itu lafaz yang dipanggil itu adalah maf'ul bih, dan maf'ul bih itu bisa terjadi dari isim. Jadi itu sebalik biasanya. Yang kedua adalah isim alif dan lam. Isim alif dan lam itu menerima maksudnya merupakan alamat isim bagi yang berupa al-ma'rifat, siyadah, dan mausulah. Contohnya al-ma'rifat. Al-ma'rifat itu contohnya al-rajulu. Terus yang kedua asyadah. Contohnya yaitu al-mabbas. Al-mausul contohnya yaitu al-dharibu. Jadinya isim itu menerima al bagi yang berupa al-ma'rifat, syahadah, dan mausulah. Ma'rifat itu ar-rajulu. Jadinya ar-rajulu. Asyadah contohnya al-abbas yaitu al. Yang ketiga al-mausul yaitu al-dharibu, itu jadi alif lam lam. Jadi yang ke pertama yang ke awal itu alif lam lam. Yang kedua itu asyadah itu alif lam. Yang ketiga itu al-ma'rifat alif lam ra. Jadi dibaca ar-rajulu. Terus ulama terjadi perbedaan. Jadi ada perbedaan al-mausul, terjadi perbedaan dalam al-mausul. Jadi ulama itu ada perbedaan, ada beda pendapat. Terjadi beda pendapat atau khilaf di dalam al-mausul.
Yang pertama ini menurut Imam Al-Faqihi, yang kedua menurut Imam Ibnu Malik. Yang pertama itu menurut Imam Al-Faqihi berpendapat al-mausulah hanya masuk pada kalimat isim, tidak masuk pada kalimat fi'il kecuali darurat sihir. Jadi menurut Imam Al-Faqihi itu contoh al-dzaribu itu masuk pada kalimat isim. Ini masuk pada kalimat isim, bukan kalimat fi'il. Kecuali ada darurat di sihir, darurat sihir. Jadinya kalau ada darurat sihir itu bisa menggunakan fi'il. Yang kedua menurut Imam Ibnu Malik. Menurut Imam Ibnu Malik, jadi pengarang dari kitab Alfiyah Ibnu Malik, berpendapat al-mausulah bisa masuk pada fi'il mudhari dalam tingkat ikhtiyar. Jadinya yang pertama Al-Faqih itu, yang pertama ya menurut Al-Faqih, Imam Al-Faqih itu al-mausulah itu masuk pada kalimat isim, bukan kalimat fi'il. Terus menurut Imam Ibnu Malik punya pendapat al-mausulah itu bisa masuk pada fi'il mudhari, dalam tingkah ikhtiyar, dalam tingkah ikhtiyar atau dalam tingkah pemilih. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'anta bil hakamit turda hukumatuhu. Jadi sing itu al-hakamu, al-hakami turda hukumatuhu. Jadi sing al-mausulah itu yaitu al-hakami, itu bil mudhari dan tinggal pemilih. Jadi bisa masuk, jadi tinggal pemilih itu maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Tinggal ideal itu bagaimana maksudnya? Tinggal ideal itu bisa masuk kalimat fi'il, bisa masuk kalimat isim juga bisa. Terus menurut Imam Ibnu Malik yang kedua itu al-istifhamiyah, yaitu masuk pada fi'il madhi. Contohnya al-fa'altu bermakna al-fa'altu. Jadinya al itu al-istifhamiyah, atau yang bisa al-istifhamiyah atau al yang mudah dipahami, yaitu contohnya al-fa'altu bermakna al-fa'altu. Terus menurut Imam Ibnu Malik juga berpendapat para ulama itu menentukan al hanya masuk pada kalimat isim. Karena apa? Karena al-faidah itu mentakyin mahkum alaih atau menentukan perkara yang dihukumi. Sedang mahkum alaih hanya berupa kalimat isim. Jadinya ulama itu yang menentukan al itu masuk pada kalimat isim. Karena bahkan al-faidah mentakyin mahkum alaih atau menentukan perkara yang dihukumi. Jadi mahkum alaih itu menentukan perkara yang dihukumi. Sedang mahkum alaih itu berupa kalimat isim. Terus yang kelima itu tanda isim berupa isnad ilaih. Isnad yaitu sifat yang menunjukkan bahwa musnad ilaih atau perkara yang disandar hukum ada isim. Contohnya itu Zaidun qaimun, saya berdiri. Jadi hukum sing musnad ilaih itu dalam lafaz qaimun itu. Jadi hukum sing qaimun itu hukum musnad ilaih
terus disandarkan pada zaidun. Zaidun itu isim. Jadi mufrad ilaih disandarkan pada isim. Terus ada keterangan lagi. Keterangannya itu kalimah fi'il dan huruf tidak bisa diisnadi hukum. Hal itu karena fi'il adalah kabar atau hukum, dan ketika kabar disandarkan pada sesamanya, yaitu fi'il kabar hukum, dan ketika kabar disandarkan pada sesamanya, maka mukhatab tidak bisa mengambil faedah. Jadi mukhatab berarti pengarta. Jadi pengarta ini tidak bisa. Begitu pula kalimat huruf tidak boleh diisnadi hukum atau kabar. Jadi kalimat itu tidak boleh isnadi hukum atau hukum atau kabar, karena kalimat huruf itu tidak memiliki makna. Jadi kalimat huruf dan dia makna tanpa dibantu lafaz lain. Jadinya kalimat huruf itu tidak memiliki makna tanpa dibantu lafaz lain. Oleh karena itu mengisnadkan sesuatu pada huruf tidak akan memberi faedah. Begitu pula kalimat huruf diisnadkan pada kalimat yang lain. Kalimat lain juga tidak berfaedah. Terus ada tanda kalimat fi'il. Tanda kalimat fi'il. Kemudian musannif menjelaskan bahwa fi'il akan berbeda dengan isim dengan tanda sebagai berikut. Jadi musannif yang mengarang kitab Alfiyah itu menjelaskan bahwa fi'il itu punya tanda, yaitu bahwa kalimat fi'il itu punya tanda. Yang pertama itu tafa'il, tak tanis asakinah. Yang ketiga itu ya fa'il. Yang keempat itu nun tauhid. Yang pertama itu tafa'il. Tafa'il itu kalimat fi'il bisa ditandai dengan masuknya tafa'il secara mutlak. Jika dibaca, jadi ada kalimat itu ditandai dengan masuknya tafa'il itu secara mutlak, secara sah. Yang pertama itu jika dibaca dhammah. Jika dibaca dhammah itu menunjukkan arti mutakalim. Arti mutakalim itu saya. Mutakalim itu ya saya. Contohnya yaitu fangaltu, artinya saya telah bekerja. Kalau dijawabkan gawe sapa ingsun. Jadinya mutakalim itu yang tu itu fangaltu. Yang tu itu yang tu dari lafaz fangaltu. Terus artinya itu saya telah bekerja. Terus yang kedua, jika dibaca fathah menunjukkan arti mukhatab. Jadi contohnya fangalta, kamu telah bekerja. Jadi mukhatab itu kamu lelaki. Seperti fangalta, kamu telah bekerja. Kalau dijawabkan agawe sapa sira lanang, ya mukhatab. Ya mukhatab itu yaitu yang ta dari lafaz fangalta. Artinya itu kamu atau kamu laki-laki atau mukhatab. Terus yang ketiga, jika dibaca
kasroh. Ya, jika dibaca kasroh menunjukkan arti mukhatabah, seperti fangalti, kamu perempuan telah bekerja. Terus yang ketiga itu dibaca kasroh menunjukkan arti mukhatabah. Mukhatabah itu kamu perempuan. Contohnya itu fangalti, kamu perempuan atau telah bekerja. Jadi ini kalau diartikan bahasa Jawa, agawe sapa sira wadon. Fangalti jadi kasroh, jadi yang kasroh itu fangalti, yaitu yang ti dari lafaz fangalti. Artinya yang ti itu artinya perempuan, kamu perempuan atau mukhatabah. Terus yang kedua yaitu tanda kalimat fi, yang kedua yaitu tak tanis asakinah. Tak tanis asakinah itu termasuk pada kalimat fi'il. Contohnya yaitu bi'sat, nikmat, atat. Jadi bi'sat, tak tanis itu tak yang mati. Jadi tak mati sat, bi'sat, sat itu dari lafaz bi'sat, nikmat, mat dari lafaz nikmat, atat, tat dari lafaz atat. Terus sedang tak tanis yang berharokat bukan termasuk tanda fi'il, karena bisa masuk pada kalimat isim dan huruf. Jadinya yang tanda yang berharokat itu bukan termasuk tanda fi'il, melainkan kalimat isim atau huruf. Contohnya itu yang isim muslimatun, yang tun itu muslimatun, tun dari lafaz muslimatun, yaitu yang isim. Terus yang huruf summata, ra'aita, lata. Dia summata, yang huruf summata, ta dari lafaz summata. Terus rebata, ta dari lafaz rebata, lata, ta itu dari lafaz lata, yang ta itu yang akhirnya, jadi akhirnya ta itu yang huruf. Itu tidak termasuk tanda fi'il. Terus membaca sukun pada tak tanis yang ada lafaz summa, coba. Summa itu dibaca summat, coba dibaca cobat. Terus penjelasannya yaitu penyukunan pada tak tanis bersifat asal. Maksudnya bersifat asal itu bersifat asli. Dan penyukunan pada bersifat asli. Dengan tujuan untuk menyeimbangkan ringannya sukun dengan beratnya fi'il. Jadi menyeimbangkan ringannya sukun dengan beratnya fi'il dan bisa selaras. Karena fi'il menunjukkan dua makna, yaitu hadas atau pekerjaan, yang kedua yaitu zaman. Jadi menunjukkan fi'il itu mempunyai dua makna atau dua arti. Yang pertama itu yang pertama hadas itu pekerjaan. Yang kedua itu zaman atau waktu.
Terus taknis terkadang diharokati. Taknis terkadang diharokati karena ada alasan yang bersifat baru atau dasar. Ya terkadangnya ada juga diharokati. Terkadang ada juga diharokati karena dikarenakan ada alasan tertentu yang bersifat baru atau tidak asal. Yang pertama taktanis yang bisa diharokati, taktanis asakinah yang bisa diharokati. Yang pertama itu dikasor. Contohnya yaitu qalatil aqabu amanna, yaitu alasannya diharokati kasor untuk menolak bertemunya dua huruf mati. Jadi tak sama taknya mati, al itu mati, tidak bisa dibaca atau tidak bisa dibunyikan dikarenakan dua huruf mati. Terus tak itu diharokati kasor biar ringan. Yang pertama biar ringan, yang kedua yaitu biar bisa dimaknani atau biar bisa dibunyikan. Taktanis asakinah yang diharokati yang kedua yaitu di fathah. Contohnya yaitu qalata ataina ta'ingina. Alasannya yaitu diharokati fathah karena untuk menasabah dengan alif tasniyah. Jadi menasabah ini untuk memantaskan dengan alif tasniyah. Jadi biar menasabah itu biar menyimbangkan dengan alif tasniyah. Itu qalata, jadi ada di garis bawah itu. Yang ketiga taktanis asakinnya yang bisa diharokati yaitu di domah. Itu contohnya yaitu waqalatih rujuk, diharokati domah karena mengikuti qiraah yang dibaca domah. Jadi contohnya itu qalatuh itu waqalatuh rujuk. Jadi yang asalnya itu waqalat jadi waqalatuh rujuk. Jadi ukhrujui domah, waqalatuh rujuk. Itu qiraah yang dibaca domah. Sekian dulu dari video saya, dan kita lanjutkan di bagian selanjutnya di lain waktu. Kalau Anda suka dengan kajian ini, mohon di like dan di subscribe di channel Gus Satria. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.